Shalom. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. If you are alive, so you are alive. Kalau Anda hidup, tunjukkan Anda hidup. Kita salam kiri kanannya, kamu spesial di mata Tuhan. Kamu spesial di mata Tuhan. Saya Samuel Silitoma. Ada yang satu mata dengan saya, Tuhan di Bakarna, Pendeta Silitoma yang biasa lupa. Istri Boru Hutahaya. Tinggal di Sibulu, tepatnya di Tapadona, Sibuluan. Haruan. Rumah Cemara asli ya. 2014 kami hijrah dari Siantar ke kota ini untuk melayani Tuhan. Kita ada gereja bukan di Goting Mahe. Saya dari gereja Betel Indonesia di BT. Kalau saudara jalan-jalan ke Medan itu bersama Pak Rusok dulu di Plaza di Sibolga dan Sibolga baru. Nah, kami sudah dikaruniai anak satu putri 10 tahun Tuhan kasih. Selama 10 tahun saya testimoni sedikit karena kami terus berdoa bahwa saya tidak pernah Tuhan kasih kami anak. Saya dengan istri selalu berdoa, Tuhan terima kasih telah memberikan kami anak. 10 tahun tepatnya 22 bulan 2 tanggal 22 bulan 11 2022 Tuhan kasih saudara putri langsung di unboxing di Meta Medica. Saya WA Tuhan, saya ada sama Tuhan sesuai pesanan Tuhan aja. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, Ibrani pasal 11 ini berbicara satu nas tentang galeri iman atau museum iman. Kalau saudara baca dari ayat pertama sampai terakhir itu tokoh-tokoh yang imannya luar biasa yang dikasih tahu oleh Alkitab supaya kita meniru perbuatan mereka. Karena itu semua dikatakan oleh iman bangsa Israel keluar melewati laut merah seperti melewati tanah kering. Nah, kalau melewati tanah kering semua bisa saudara, tapi kalau melewati laut merah, laut yang dibelah itu susah. Ya. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat orang Mesir laut merah menjadi tanah kering bisa dilewati. Tapi buat orang Mesir, buat orang Israel laut merah jadi tanah kering bisa dilewati. Tapi buat orang Mesir laut merah tetap laut merah. Buat orang percaya laut merah bisa menjadi tanah kering atau laut mati bisa menjadi tanah kering. Buat orang percaya yang supranatural bisa menjadi natural. Buat orang percaya sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan ajaib. Dia menyediakan mujizat bagi kita. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, untuk terkenal, untuk menonjol, untuk naik level, saudara, itu bukan ambisi orang percaya, tapi memang panggilan. Tuhan berbicara pada orang misalkan kamu akan naik, bukan turun. Ulangan berapa? Jadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan gak bilang satu semester naik, semester berikutnya turun ya. 1 tahun kan naik, tahun berikut turun. Dan janji ini kepada budak. Kepada siapa? Kepada budak. Jangan ragu, kepada siapa? Budak. Orang Israel budak di Mesir. Kalau Tuhan janji kepada orang-orang yang saintis, orang-orang yang mungkin lulusan Harvard, S1, S2, S3, dan bilang kamu naik, mungkin budak, nggak punya pengharapan, hidupnya aja dia nggak berhak sepenuhnya. Tapi Tuhan bilang kamu naik bukan turun, kamu kepala bukan jadi ekor. Dan terbukti orang Indonesia janji. Manusia berjanji dengan karet, tapi kalau Tuhan berjanji dia akan tepati. Kita sudah melihat di ujung, tapi kita masih di awal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan. Iman, kalau menurut saya sebagai seorang murid secara sederhana, iman adalah kita melihat halaman terakhir. Mungkin kita masih di halaman pertama, kita melihat halaman terakhir, mungkin kita masih di halaman pertengahan. Mungkin kita melihat halaman terakhir, mungkin kita masih di halaman sekian. Dan iman, endingnya selalu happy ending, tidak pernah bad ending, tidak pernah endingnya buruk. Masa depan yang penuh harapan. Ada beberapa hal yang disebut dengan iman. Tadi saya katakan iman adalah melihat halaman terakhir, sementara kita masih di halaman pertama, halaman sekian, atau halaman 100 sekian. Tapi pandangan kita harus kepada iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harus melihat halaman terakhir, selalu endingnya berbahagia. Perhatikan, hal pertama yang saya temukan dari ayat tersebut,
Iman, salah satu pengertian bisnis Aisen itu dimaksud dengan iman dalam bahasa Yunani-nya adalah orang yang tidak mau terintimidasi. Katakan tidak mau terintimidasi. Tidak mau terintimidasi. Pemuda tersebut dia tidak mau terintimidasi oleh keadaan, oleh rintangan, oleh apa. Bahkan mungkin orang-orang yang ikut sesama dia peserta sayembara, kamu nggak bisa, kamu orang miskin, nggak mampu, sudahlah tinggalkan, gak usah ikut, jangan mimpi. Dia nggak mau. Kenapa Daud jadi pemenang? Dia nggak bisa terintimidasi oleh Goliat. Waktu dia datang melawan Goliat, saudara, Daud cuma bawa tongkat kayu, Goliat lengkap. Daud mau ketemu, Goliat mau ketemu Daud. Hey man, kira begitu. Anjing nggak aku kau bawa pentungan, hadapi aku akan memberikan mayatmu pada burung-burung di udara kepada binatang hutan. Daud nggak cengeng, gitu. Jangan begitu dong, yang maki-maki orang. Kalau bangsa saya kecil dimaki-maki, yang ada cuma ini, nggak ada tongkat, nggak ada lembing. Daud nggak mau begitu, Daud tidak mau terintimidasi. Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu penerobos, itu pemenang. Mungkin Anda sering mengalami intimidasi, keadaan, ekonomi, banyak hal. Jangan mau terintimidasi. Katakan Allah itu dahsyat, Tuhan itu pemenang, Allah itu ajaib, dan itu akan menjadi spirit dalam hidupmu, membuat semangat dalam hidupmu. Nanti itu sering curi semangat kita. Jangan semangat berdoa, semangat berfirman, semangat yang bersuami, semangat lihat suami, semangat lihat istri, menggenggeng. Jangan mau terintimidasi oleh keadaan, oleh apapun, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Manusia dalam kepentingan gampang terpengaruh. Anak muda, tiba-tiba dia tempat kalau dalam tadi dua kali kaki pagi, tiga kali aja. Lama-lama gimana sih bukanya? Kan begitu kan? Kayak lambi ya. Begitu mulai rambutnya. Tidak main. Bukan cuma belai. Iya dong. Ya. Ada banyak waktu ditanya, dia tak mengaku. Jadi manusia gampang terpengaruh. Iman yang dimaksud yang kedua adalah saudara punya ketetapan, punya keteguhan, komitmen, jalan terus bersama dengan Tuhan. Sesakit apapun, seperti apapun rintangan, seperti apapun keadaan, aku harus terus berjalan. Aku harus ikut Yesus. Aku harus jadi laskar Kristus. Begitu kan anak-anak muda? Amin. Amin. Seperti itu harus. Harus anak-anak muda generasi penerus. Ingat jadi tadi, Anda jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Dan kalau ketemu nanti pemuda yang ganteng itu, laut itu terang gunung muda ini. Kenapa gitu? Tapi gereja boleh lewati. Kalau datang seperti ini dan kalau saudara khusus langsung tolak saudara. Ya. Tuhan sediakan banyak yang lebih baik stok buat kita untuk apapun yang kita perlukan. Tuhan punya banyak persediaan. Amin. Punya ketetapan, punya keteguhan. Nah, orang yang punya mentalitas yang mengerti arti iman, dia kalau melihat persoalan, wah ini makan siang ini. Lihat mertuanya, wah ini makan pagi nih, bukan ya? Lihat bedanya, Langsung. orang yang punya iman, punya mentalitas yang kuat. Jokes bapak. Amin. Udi. Dia tidak sama dengan binatang yang lihat singa lari, tapi singa lihat binatang lain, dia bilang ini makanan. Ini makanan, ini snack, ini membuat aku kenyang. Katakan amin. Sama seperti satu burung, disebut burung Raja Wali, satu-satunya burung yang menyenangi badai. Kalau dia lihat badai, dia nggak lari, dia nggak sembunyi, tapi dia terbang memasuki badai, bahkan mengatasi badai. Itu sebabnya Mazmur dalam Mazmur 103 berkata begini, masa mudaku, masa-masaku seperti masa burung Raja Wali. Amin. Dalam masa yang tidak sulit, justru dia bangkit menjadi burung yang gagah. Dia akan terbang kembali.
Dia akan mengatasi badai, bahkan mengalahkan badai. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau menjadi orang-orang penerobos masalah, kesulitan apapun dalam hidup, ingat, dengan Tuhan katakan masa-masa akhir bukan semakin baik, akan semakin sulit. Tapi ingat, Anda pemenang. Saya katakan dalam dirimu sendiri, aku pemenang. 1, 2, 3 ya. Gak akan cakap menghadapi segala perkara karena Tuhan beserta semua. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.